teman-teman pembisnis digital, di dunia serba online ini banyak dari kita yang cuma fokus dalam satu hal, yaitu meningkatkan traffic dan menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan dari pembisnis, yaitu apa sih? Keamanan digital. Keamanan digital atau cyber security, tindakan perlindungan untuk menjaga data, jaringan, perangkat, program, dan sistem informasi berbagai jenis cyber kriminal. Jangan sampai kerja keras kalian dalam membangun website, toko online, ataupun akun sosial media yang ramai pengunjung hilang begitu saja diretas. Peretasan atau hacking bisa terjadi kepada siapa saja, mulai dari pembisnis kecil hingga perusahaan yang sangat besar. Kejahatan cyber semakin banyak dan cukup sering terjadi. Banyak yang menjadi korban karena kurangnya pemahaman tentang digital dasar, bisa beresiko merusak reputasi bisnis dan menurunkan profit secara drastis. Tapi tenang, kalian nggak perlu ahli dalam IT untuk melindungi bisnis dari ancaman ini. Di video kali ini, kita akan bahas bersama-sama cara sederhana untuk mengamankan akun bisnis kalian agar semua kerja keras dan usaha kalian tidak sia-sia. Yuk simak video ini, check it out! Satu hal yang harus kita ketahui mengapa hacker bisa membobol akun kita, jawabannya adalah karena hacker berhasil mencuri password dan login kita. Bagaimana bisa hacker mencuri password kita? Inilah beberapa penyebabnya. Yang pertama, karena terinfeksi virus malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, yang artinya adalah program jahat. Malware ini merupakan buatan dari manusia juga, yang memang punya niat jahat atau dari orang-orang yang semata iseng saja. Malware tersebut secara khusus dibuat untuk mencuri password di dalam perangkat orang lain. Penyebab komputer kita terinfeksi hal ini misalnya karena kalian mengklik link-link yang mengandung malware atau mengunjungi web yang sudah terinfeksi atau malware sehingga komputer kalian ini secara otomatis tertular juga. Bisa juga karena aktivitas kalian sering mendownload foto, video, atau file-file tertentu dari internet. Mana file tersebut misalnya telah mengandung malware juga. Atau bisa juga dari kegiatan pertukaran data secara offline, misalnya secara pertukaran menggunakan flash disk atau perangkat lainnya sudah lebih dulu terinfeksi yang kemudian menularkan perangkat-perangkat ke lain juga. Yang kedua, karena terkena jebakan phishing. Ini juga merupakan hal yang paling sering terjadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan phishing dilakukan oleh hacker adalah dengan cara membuat web tiruan yang sama persis tampilannya dengan web aslinya yang sudah terkenal. Di website tiruan tersebut, si hacker berpura-pura bertindak sebagai Google yang meminta kamu untuk login ulang karena berbagai alasan. Entah karena ada perbaikan sistem atau apapun alasan lainnya yang dibuat oleh si hacker. Di saat kalian login ulang itulah, kalian tentu akan memasukkan username dan password. Dan dari situlah, hacker mendapat detail login kamu. Oleh karena itu, kalian memang harus jeli dan teliti kalau berselancar di internet. Pastikan nama domain yang kalian kunjungi itu sudah benar. Dan jangan pernah mudah tergiur dengan penawaran-penawaran yang berlebihan dan kurang realistis. Ketiga, keteledoran penggunaan perangkat dan pengelolaan password. Pada poin ini akan menyoroti tentang kesadaran diri dalam penggunaan perangkat dan pengelolaan login password. Mungkin bukan saja keteledoran, tetapi lebih kepada suatu tindakan yang masih menganggap remeh tindakan pengamanan digital atau dengan kata lain belum sadar keamanan, misalnya dengan membiarkan password kita atau data-data penting kita dikelola oleh orang lain atau dengan mudah memberi akses data-data pribadi kita kepada orang lain. Mulai sekarang kalian harus sadar keamanan dan jangan sembarangan memberikan data-data penting kalian atau akun-akun kalian untuk dikelola oleh orang lain atau perangkat digital pribadi kalian untuk digunakan orang lain. Kalaupun harus digunakan orang lain, pastikan sudah tidak ada lagi data-data penting kalian di sana dan kalian harus dalam kondisi sudah logout atau sudah keluar dari segala akun penting kalian itu. Nah, selanjutnya, tips antisipasi pengerjakan akun. Yang pertama, gunakan
password yang rumit dan berbeda-beda. Apakah saat ini kalian menggunakan password yang sama semua untuk setiap akun yang kalian miliki? Menyamakan password di semua akun adalah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Password kalian haruslah berbeda-beda untuk setiap akun supaya tingkat keamanannya tinggi. Begitulah yang benar dan aman. Sebaiknya kalian rutin mengganti password setiap 6 bulan sekali. Password juga harus rumit, yaitu panjangnya minimal 12 karakter dengan berbagai kombinasi huruf kecil, huruf besar, tanda baca, angka, dan karakter khusus, misalnya seperti ini. Yang kedua, aktifkan fitur 2FA. Kalian harus mengaktifkan fitur 2FA di seluruh akun sosial media yang kalian miliki. Dengan kalian menghidupkan fitur ini, kalian akan mendapatkan 2 tahap pengamanan. Sehingga untuk bisa login ke akun selain membutuhkan password tahap 1, kita juga membutuhkan kode khusus tahap 2. Kode tersebut biasanya berupa kombinasi angka, di mana kode ini biasanya dikirimkan berupa SMS kepada kalian. Tanpa menginput kode khusus tersebut, siapapun tidak akan bisa login ke kode khusus tersebut. Biasanya disebut sebagai kode OTP atau on-time password. Jadi, pahit-pahitnya, misalkan hacker sudah berhasil mendapatkan password kalian, tetap saja dia tidak akan bisa masuk karena sistem masih memiliki kode OTP tersebut untuk login. Sementara kode tersebut hanya dikirimkan ke handphone kamu sebagai pemilik akun melalui SMS. Dengan demikian, akun kalian akan lebih aman karena dilindungi dengan 2 tahap proteksi. Yang ketiga, jangan percaya siapapun yang meminta kode. Ini penting sekali. Misalkan akun kalian sudah terlindungi oleh 2FA, tentunya hacker mesti membutuhkan kode yang terkirim ke SMS kalian untuk dapat membuka akun kalian. Mereka kemudian akan menelpon kalian mengatasnamakan dari pihak resmi sosial media maupun dari pihak Telegram atau Facebook misalnya. Lalu mereka meminta kode kalian dengan alasan akan ada perbaikan sistem dan sebagainya. Jika kalian menemui hal ini, jangan sampai kamu percaya dan jangan pernah memberikan kode OTP kamu kepada siapapun. 4. Backup website. Sekarang kita beralih ke pengamanan website. Kalian sangat wajib untuk melakukan backup atau mencadangkan seluruh data-data website agar suatu saat nanti, misalnya website kalian hilang karena dihapus oleh hacker, kalian tidak perlu khawatir karena kalian tinggal memanggil kembali file backup tersebut sehingga website kamu akan bisa hidup kembali seperti sedia kala. Ingat, backup data merupakan sebuah kewajiban pengguna perangkat digital manapun. Backup data adalah langkah fundamental dalam proses keamanan digital. Kalian harus memiliki backup data untuk setiap file-file penting kalian, termasuk tentunya untuk website kalian. Dengan demikian, segala aktivitas kalian dapat berjalan dengan tenang dan nyaman karena semuanya sudah dalam kondisi aman. Semuanya sudah ada cadangannya. Nah, itu dia tadi 4 tips antisipasi pembajakan akun bisnis kalian. Selanjutnya, kami akan memberikan tutorial untuk mengamankan akun bisnis kalian. Cekidot! Yang pertama, silahkan kalian menuju halaman profil lalu klik tanda 3 garis pada halaman ini. Lalu kalian akan dibawa ke halaman ini dan silakan pilih pusat akun. Pilih menu kata sandi dan keamanan untuk mengamankan akun-akun kalian. Nah, setelah kalian klik menu keamanan, silakan pilih autentifikasi 2 faktor yaitu verifikasi 2 langkah atau yang kita sebut 2FA. Lalu silakan klik profil kalian. Nah, di sini Instagram menyediakan 2 opsi untuk mengirimkan kode login ke kalian. Untuk yang di atas itu menggunakan aplikasi pihak ketiga, misalnya Google Authenticator dan harus diinstal. Atau kodenya bisa juga terkirim ke SMS atau WA kalian. Dalam contoh ini, kita pilih menggunakan WhatsApp atau SMS. Silahkan masukkan nomor handphone kalian lalu klik berikutnya. Nanti Instagram akan mengirimkan kode OTP-nya kepada kalian. Dan inputkan kode ke kode konfirmasi kalian. Kalau sudah, maka 2FA kalian sudah aktif.